Erik Erikson adalah sebuah teori psikologis yang dikembangkan oleh Erik Erikson, seorang psikolog Jerman Amerika. Teori ini menjelaskan tentang perkembangan psikososial manusia dari lahir hingga dewasa. Menurut Erikson, perkembangan psikososial manusia terdiri dari 8 tahapan, yaitu tahap yang pertama, kepercayaan versus ketidakkepercayaan, yaitu pada usia 0-1 tahun. Pada usia tersebut, anak belajar untuk mempercayai atau tidak mempercayai lingkungan sekitarnya. Tahap yang kedua, otonomi versus rasa malu dan keraguan, yaitu pada usia 1-3 tahun. Nah, pada usia 1-3 tahun, anak belajar untuk mengembangkan otonomi dan kemandirian atau merasa malu dan ragu-ragu. Tahap yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah, yaitu pada usia 3-6 tahun. Pada usia tersebut, anak belajar untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab. Tahap yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah, yaitu pada usia 3-6 tahun. Pada usia tersebut, anak belajar untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab, atau merasa bersalah dan tidak berani. Tahap yang keempat, industri versus inferioritas, yaitu pada usia 6-12 tahun. Nah, pada usia tersebut, anak belajar untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan, atau merasa inferior dan tidak mampu. Tahap yang kelima, identitas versus kebingungan identitas, yaitu pada usia 12-18 tahun. Pada usia tersebut, remaja belajar untuk mengembangkan identitas dan mencari jati diri atau merasa bingung dan tidak yakin. Tahap yang keenam, intimasi versus isolasi, yaitu pada usia 18-40 tahun. Pada usia tersebut, dewasa muda belajar untuk mengembangkan hubungan intim dan membangun komitmen atau merasa isolasi dan kesepian. Tahap yang ketujuh, generativitas versus stagnasi, yaitu pada usia 40-65 tahun. Pada usia tersebut, dewasa belajar untuk mengembangkan generativitas dan memberikan kontribusi kepada masyarakat atau merasa stagnasi dan tidak produktif. Tahap ke-8, integritas versus desesperasi, yaitu pada usia 65 tahun ke atas. Pada usia ini, lansia belajar untuk mengembangkan integritas dan menerima kehidupan atau merasa desesperasi dan putus asa. Mengelompokkan sosial dan perilaku sosial pada masa akhir kanak-kanak. Menurut Harlock, akhir masa kanak-kanak sering disebut sebagai usia berkelompok karena ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-temannya dan meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok. Anak tidak lagi puas bila bermain sendiri di rumah atau dengan saudara kandung atau bahkan dengan anggota keluarga lainnya. Anak ingin selalu bersama teman-temannya dan akan merasa kesepian serta tidak puas bila tidak bersama teman-temannya. Dan kegiatan bermain pada masa akhir kanak-kanak. Harlock 159. Lever mengatakan selama bermain, anak mengembangkan berbagai keterampilan sosial sehingga memungkinkannya untuk menikmati keanggotaan kelompok dalam masyarakat anak-anak. Hal itu memiliki arti juga bahwa anak-anak menghindari kegiatan bermain yang tidak sesuai dengan kelompok dan juga tidak memperhatikan kesenangan pribadi. 1. Bermain konstruktif. Membuat sesuatu tanpa memikir manfaat. Contoh, anak lelaki membuat sesuatu dari kayu atau membongkar pasang mainan mobilan. Anak perempuan membuat konstruksi halus seperti menjahit, menggambar, melukis, menyanyi, membentuk tanah liat, dan membuat perhiasan. Kedua, menjelajah. Senang memuaskan keingintahuannya terhadap hal baru yang berbeda, tidak seputar mainan, tetapi sudah termasuk ranah lingkungan sekitar. Contoh, kegiatan seperti pramuka dan kelompok-kelompok gereja. 3. Mengumpulkan. Berfungsi sebagai sumber iri hati dan gengsi di antara teman yang lain, serta memberikan kepuasan bagi yang mengkoleksi. Anak yang besar mengumpulkan barang yang menarik perhatiannya serta memutuskan pada benda yang menambah gengsi. Kemudian mengatur benda koleksinya secara sistematis. Anak yang lebih muda mengumpulkan benda yang menarik perhatian, tidak memperhatikan koleksi pada teman-teman, serta tidak menyimpan secara sistematis. 4. Permainan dan olahraga. Perbedaan permainan berdasarkan jenis kelamin menurut Lever. Anak laki-laki lebih senang main di luar dan minat olahraga yang lebih tinggi daripada perempuan. Kelompok bermain lelaki lebih besar.
Kelompok pemain lelaki terdapat berbagai usia. Anak perempuan lebih sering memainkan permainan lelaki daripada sebaliknya. Permainan lelaki banyak bersifat pertandingan. Permainan lelaki berlangsung lebih lama. 5. Hiburan. Contoh seperti membaca buku, majalah, dan buku komik, menonton film dan televisi, mendengarkan radio, serta melamun atau berkhayal. Menurut suku IRES, dimensi perkembangan sosional-emosional anak itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan anak untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri, termasuk perasaan, kebutuhan, dan keinginannya. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi, yaitu kemampuan anak untuk mengelola dan mengatur emosinya, termasuk mengenali, memahami, dan mengontrol emosi. Yang ketiga, kemampuan berinteraksi sosial, yaitu kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk berkomunikasi, berbagi, dan bekerja sama. Yang kelima, kemampuan menggunakan bahasa, yaitu kemampuan anak untuk menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, perlu diingat bahwa perkembangan sosial emosional anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu termasuk lingkungan keluarga, pengalaman hidup, dan kondisi kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan mendukung perkembangan sosial emosional anak secara komprehensif. Pengelompokan sosial dan perilaku sosial pada masa akhir kanak-kanak. Menurut Harlock, akhir masa kanak-kanak sering disebut sebagai usia berkelompok karena ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-temannya dan meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok. Anak tidak lagi puas bila bermain sendiri di rumah atau dengan saudara kandung atau bahkan dengan anggota keluarga lainnya. Anak ingin selalu bersama teman-temannya dan akan merasa kesepian serta tidak puas bila tidak bersama teman-temannya.